ID Retago 5 RTG02 ID022 software retail grosir. Untuk software versi ini harga jual barangnya dibedakan menjadi 5 level, yaitu sesuai dengan jumlah beli dan sesuai dengan level pelanggan. Ketika pembeli membeli lebih banyak, maka akan mendapatkan harga lebih murah, dan jika level pelanggannya lebih tinggi, maka akan mendapatkan harga lebih murah juga. Kalau berdasarkan sesuai kuantiti, misalkan beli 1 harganya 100.000 per barang, kalau beli 5 harganya jadi 90.000 per barang, kalau beli 10 misalkan jadi 80 per barang. Itu berdasarkan kuantiti. Atau bisa juga berdasarkan level pelanggan, misalkan untuk pelanggan level 1 atau level grosir atau level retail, misalkan per barang 100.000, misalkan level pelanggannya lebih tinggi, per barang jadi 90.000, levelnya lebih tinggi lagi jadi 80.000, dan seterusnya sampai 5 level. Software ini support dengan scanner barcode, bisa mengatur pajak, kemudian desain struknya sederhana dan hemat kertas. Untuk nama levelnya kan ini ada 5 level. Nama-namanya itu bisa dirubah sesuai keinginan, misalkan harga ecer, harga reseller, distributor, harga dealer, master dealer, dan sebagainya bisa diatur sendiri sampai 5 level tersebut. Baik, kita akan mendownload software ini, bisa di-download di sini atau buka di sini. Ini proses pendownloadan. Lalu kita install. Kita klik next. Ini akan muncul di desktop ini. Kita compatibility ya. Compatibility ini kita centang run this program in compatibility mode Windows XP Service Pack 3 atau Service Pack 2. Apply OK. Kita jalankan. Seperti ini softwarenya. Ini muncul jendela registrasi. Jika membeli kode registrasi bisa dimasukkan di sini. Jika ingin mencoba dulu, kita tutup dulu. Seperti ini tampilan softwarenya, ada 2 tab, transaksi dan master. Untuk transaksi digunakan untuk proses transaksi seperti pembelian, yaitu kulak kepada supplier, dengan dimasukkan di sini. Jadi nanti kita akan stok barang di toko kita akan bertambah. Kalau pembayarannya tunai, maka kas kita akan berkurang. Kalau pembayarannya tidak tunai, maka kita akan berhutang yang terdata di sini. Jika pembayaran pembelian tadi tunai, maka kas kita di sini akan ada pengeluaran kas. Kalau tidak tunai, maka hutang kita akan tercatat di sini. Kemudian ini ada penjualan. Ini sama di sini. Ketika kita melakukan penjualan, maka stok barang di toko kita akan berkurang. Jika pembayarannya tunai, maka akan ada kas masuk. Jika pelanggan tidak bayar tunai, maka akan ada data piutang di sini. Kemudian ada hutang piutang yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tadi, yang mana hutang ini akan timbul ketika kita melakukan pembelian tidak tunai. Kemudian piutang ini akan timbul ketika penjualan kepada pelanggan tidak tunai. Kemudian ini ada biaya, digunakan untuk mendata pengeluaran kas atau biaya-biaya dari toko kita. Kemudian kas ini kita bisa melihat aliran keuangan seperti yang sebelumnya, yaitu ketika pembelian tunai maka kas akan keluar. Ketika penjualan tunai maka kas akan masuk. Kemudian laporan-laporan digunakan untuk melihat laporan pembelian, penjualan, grafik, laporan data barang, dan seterusnya. Kemudian di bagian master ada menu barang, digunakan untuk mendata barang-barang dan beserta harganya di toko kita. Supplier digunakan untuk mendata
pihak yang masuk barang ke toko kita. Kemudian pelanggan adalah pelanggan toko yang belanja ke tempat kita, bisa kita data juga levelnya apa, bisa sampai 5 level ya. Level-levelnya ini bisa kita atur di pengaturan di sini. Ini defaultnya adalah retail, grocer, partai, distributor, dealer, tapi ini bisa kita rubah sesuai kebutuhan kita sampai 5 level ini. Sales, stock of name digunakan untuk mengoreksi stok. Misalkan saja di komputer kita stoknya ada 10 tapi di alam nyata hanya ada 8, maka di sini akan kita koreksi di sini. Kemudian pengaturan digunakan untuk mengatur operator di sini. Misalkan saja kita punya kasir, punya karyawan, kita bisa memberikan hak akses di sini, membuat username. Kemudian header digunakan untuk mengatur bagian atas struk, nama tokonya, alamat, kontak, serta pada bagian baris keempat bisa digunakan untuk mengatur promosi, serta footer bagian nota, yaitu digunakan untuk penjelasan ataupun promosi dan lain sebagainya. Kalau tidak ingin pun silakan dihapus kemudian disimpan biar lebih hemat kertas lagi. Kemudian nama-nama level harga ini digunakan untuk mengatur di toko Anda itu nama level harganya apa saja bisa diatur di sini. Kemudian pajak atau tax, pajak penjualan. Misalkan di toko Anda tidak ada pajaknya, ya kasih 0. Kalau ada pajaknya 10% atau 11% ya ketikkan di sini. Kemudian nama pembulatan ini digunakan untuk memudahkan mencari uang kembalian, dan ini nanti akan terdata pembulatan. Misalkan transaksinya ada pajak 11%, kan bisa menyebabkan hitungannya menjadi tidak bulat. Maka ketika hitungannya tidak bulat, nanti akan susah mencari uang kembalian. Misalkan saja di bawah 100 rupiah itu susah nyari kembalian. Ini bisa diketikkan pembulatannya berapa sesuai dengan uang terkecil yang ada di toko Anda. Misalkan terkecilnya pecahan 500 rupiah, maka ya di sini ketik 500. Misalkan pecahan terkecil 1000 rupiah, ya di sini ketik 1000 gitu, biar dibulatkan ke pecahan terkecil. Dan untuk nama pembulatannya bisa diatur apakah pembulatan ataukah sumbangan dan lain sebagainya. Demikian mengenai software ID Retago 5 RTG02 ini. Untuk penjelasan penggunaannya bisa dilihat di video yang lain. Terima kasih.